Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah lipat dan rahmatnya kita insya Allah selalu diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahmatan Asnaniyah, mahasiswa UNC Samarinda semester 2 Prodi Hukum Keluarga 1 dengan NIM 2421508063. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah fikih ibadah dengan selaku dosen Ustadz Ahmad Sofyan SHIMH. Yang akan saya presentasikan adalah berjudul Taharah Mengusap Huf yang diambil dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Imam Nawawi. Yang pertama-tama adalah saya akan membahas pandangan ulama tentang orang yang melepas sepatu atau batas waktunya habis sementara ia masih berada dalam yang harus usapan itu. Pertama, telah disebutkan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab bahwa ada dua mazhab yang berbeda pendapat. Jadi di sini ada dua pendapat yang berbeda dari mazhabnya. Yang pertama, yang kuat menyatakan baginya membasuh kedua kaki, dan yang kedua wajib memulai wudunya. Jadi ada dua pendapat di sini. Yang pertama adalah cukup hanya membasuh kedua kakinya, dan yang kedua wajib memulai wudu dari awal. Kemudian pandangan ulama tentang orang yang melepas sepatu atau batas waktunya habis sementara ia masih berada dalam tahap usapan huf itu. Jadi di sini ada 4 pendapat bahwa satu, cukup baginya membasuh kedua kaki. Sama seperti tadi, hanya cukup membasuh kaki. Itu diambil yang pendapat itu dikemukakan oleh Adha Al-Qamah Aswad yang diriwayatkan oleh anak Hai dalam mazhab Abu Hanifah dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua, ia harus memulai wudunya dari awal. Pendapat ini dikemukakan oleh Maqbul An-Nakhai, Az-Zuhri, Ibnu Abu Layla, Al-Zawi, Hasan bin Salih, Ishaq dan diriwayatkan yang sahih dari Ahmad. Yang ketiga, apabila ia membasuh kedua kakinya setelah melepas huf, maka hukumnya sah. Tapi bila ditunda hingga lama, maka ia harus memulai wudunya dari awal. Yang ketiga ini di pendapat yang dikemukakan oleh Malik dan Laits. Dan yang ketiga ini tuh maksudnya ketika ia membasuh kedua kakinya setelah melepas huf, itu hufnya sudah dilepasnya, baru dia bilas kaki, maka hukum itu sah aja, tapi jangan lama-lama. Yang keempat, ia tidak diwajibkan membasuh kaki atau apapun. Taharahnya tetap sah dan boleh dipakai sholat selama tidak berhadas. Seperti bila sepatutnya tidak dilepas, inilah pendapat pilihan yang paling kuat. Jadi yang keempat ini dia tidak diwajibkan apapun seperti yang 1, 2, dan 3. Dia berbeda. Dan yang keempat ini adalah pendapat yang paling kuat. Kemudian masalah apabila ia melepas sebelah huf, maka sama halnya dengan melepas keduanya. Inilah mazhab kami dan mazhab mayoritas ulama seperti Malik, At-Tsawri, Abu Hanifah, Al-Auza'i, Ibnu Mubarak dan Ahmad. Ibnu Al-Munzir meriwayatkan dari Az-Zuhri dan Abu Sa'id. Keduanya berpendapat kaki yang sepatunya dilepas harus dibasuh, sementara huf sebelahnya yang tak dilepas diusap. Dalil kami, kedua kaki sama seperti satu anggota tubuh, karena itu tidak wajib dibasuh atau diusap secara berurutan. Karenanya terlihatnya salah satu kaki sama seperti terlihatnya dua kaki. Jadi menurut mazhab Abu Hanifah ini dalilnya kedua kaki itu sama seperti satu kaki, jadi tidak dibedakan dia. Asy-Syirazi berkata, apabila ia mengusap huf kemudian mengeluarkan kedua kakinya dari bagian dalam hingga bagian atas, maka hukum usapannya tidak batal berdasarkan yang disebutkan dalam pendapat Asy-Syafi'i karena kakinya belum terlihat. Qadhi
Abu Hamid menyebutkan dalam Al-Jami' Al-Kabir, hukum usapan yang batal. Ini adalah pendapat pilihan guru kami, jadi dia ada dua pendapat yang berbeda. Hukum usapan yang batal yang disebutkan oleh Qadi Abu Hamid menyebutkan dalam Al-Jami' Al-Kabir, hukum usapan itu batal. Ini adalah pendapat pilihan guru kami, Qadhi Abu Thayyib, karena bolehnya mengusap berkaitan dengan keberadaan kaki dalam khuf. Oleh karena itu, apabila ia memulai mengenakan khuf lalu berhadas sebelum kaki sampai ke pijakan khuf, lalu ia menahannya, maka hukumnya tidak boleh. Jadi nggak boleh ditahan dia. Selanjutnya, Imam Asy-Syafi'i dalam mengatakan orang yang mulai mengusap khuf lalu berhadas sebelum kakinya sampai di tempat pijakan, maka hukum mengenakannya tidak sah dan tidak boleh diusap. Asy-Syafi'i juga mengatakan bahwa apabila orang yang mengenakan khuf mencabut kedua kakinya atau salah satunya dari tempat pijakan kaki namun belum sampai di tempat betis lalu mengembalikannya lagi, maka hukum mengusapnya tidak batal. Asy-Syafi'i juga menyebutkan penjelasan kedua ini dalam mazhab namanya seperti itu. Untuk yang ini, Imam Syafi'i dalam menyatakannya itu mengusap khuf lalu berhadas sebelum kakinya sampai di tempat, jadi sebelum kakinya itu sampai ke injakan khuf itu dia tiba-tiba berhadas atau mungkin mengeluarkan angin. Nah, di situ maka hukum tidak sah dia memakai khuf atau mengusap khuf itu tidak sah. Seperti itu, sama yang seperti disampaikan sebelumnya oleh Imam Syafi'i, sama seperti itu. Imam Al-Haramain menempuh cara yang tak disebutkan oleh jumhur. Ia berkata, guruku menukil dari pernyataan Asy-Syafi'i bahwa orang yang mengenakan khuf bila mencabut sebelah kaki dari sepatunya atau menariknya dari tempat pijakan hingga ke betis, berarti ia mencabutnya. Tapi bila ada sedikit bagian yang tersisa di dalam khuf, yaitu bagian yang wajib dibasuh, maka ia tidak mencabutnya. Apabila ia mengembalikan kakinya, maka pemakaian khuf bisa diteruskan dan yang telah terjadi tidak berpengaruh. Maksudnya, yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain ini, ketika dia mau melepas khuf tapi bagian kaki yang wajib dibasuh ketika uduk itu masih ada dalam sana, maka uduk itu nggak batal. Dan kejadian itu tuh tidak ada pengaruh sama sekali. Selanjutnya, pernyataan Imam Al-Haramain yang tadi itu janggal. Para sahabat kami membedakan masalah ini dengan yang sebelumnya dengan dua hal. Pertama, memisah yang tergabung, maksudnya kami melakukan berdasarkan asas pada kedua masalah dan kami terus memperlakukan kaki seperti sedia kala. Mereka berkata, padanannya adalah orang yang bersumpah untuk tidak masuk dan tidak keluar dari rumah. Ia tidak melanggar sumpah kecuali terlepas dari kesemuaannya baik masuk ataupun keluar. Yang kedua, meneruskan lebih kuat daripada memulai dari awal seperti yang Anda katakan bahwa ihram dan masa iddah menghalangi permulaan nikah, maka tidak meneruskannya pernikahan. Selanjutnya, Asy-Syirazi berkata, apabila ia mengusap selubung khuf, selubung itu apa? Selubung itu adalah tutupannya. Jadi atasnya khuf itu adalah tutupan. Selubung khuf yang ada di luar khuf menurut kami boleh diusap. Lalu ia melepas selubung khuf di sela-sela batas waktu mengusap khuf. Maka dalam hal ini ada 3 pendapat. Pertama, selubung khuf sama seperti khuf secara terpisah. Apabila ia melepaskannya, ada 2 pendapat. Yang pertama, ia memulai wudhu dari pertama, mengusap wajah. Kedua tangan, mengusap kepala, kemudian mengusap khuf, tidak memulai wudhu dari pertama. Berdasarkan pendapat ini, ia cukup mengusap khuf. Dan yang kedua, apabila ia mencabut selubung khuf, maka tidak berpengaruh karena selubung khuf dengan khuf yang ada di dalamnya sama seperti bagian luar dan bagian dalam. Apabila bagian yang di dalam apabila bagian yang di luar berguna setelah diusap, tetap tidak berpengaruh pada kesuciannya. Dan yang ketiga, selubung khuf yang ada di luar khuf sama seperti khuf di luar lilitan. Berdasarkan pendapat ini, apabila seseorang melepaskan khuf, maka ia harus melepas khuf juga, sama seperti mencabut lilitan.
Lanjut, riwayat ini masyhur dalam mazhab kami. Riwayat mana? Riwayat yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i tadi. Riwayat ini masyhur dalam mazhab kami. Hanya saja sebagian sahabat menyebutnya, beberapa riwayat yang lain menyebutnya bahwa sisi ini adalah riwayat jumhur, dan pandangan ini disebut Ibnu Syura'id. Ahli fikih Qurasah sepakat menukilnya dari Ibnu Syura'id. Al-Mahamili dari kalangan ahli fikih Irak menukilnya dari Ibnu Syura'id dalam Al-Majmu'. Ibnu As-Sabaq dan lainnya. Penjelasannya sudah disebutkan sebelumnya. Beserta penjelasan yang dicantumkan dalam masalah-masalah mengusap sulbul khuf. Qadhi Abu Thalib menyebutkan pendapat pertama lalu berkata, ini batil, yang benar harus memulai wudhu dari awal. Jadi menurut Abu Thalib ini itu harus mulai dari awal, tidak boleh setengah-setengah. Tidak ada perbedaan pendapat karena bolehnya mengusap sulbul khuf hanya berdasarkan pendapat lama, dan dalam pendapat lama disebutkan tidak boleh memisah wudhu. Jadi menurut Qadhi Abu Thalib itu tuh wudhu itu nggak boleh dipisah-pisah. Beberapa hal yang terkait dengan ini. Yang pertama, orang yang tidak perlu berjalan kaki seperti orang cacat, wanita yang selalu berada dalam rumah, orang yang selalu berkendaraan, dan lainnya boleh mengusap khuf. Apabila orang yang kedua kakinya normal mengenakan khuf sama saja, maka tidak sah diusap. Apabila seseorang hanya memiliki sebelah kaki, maka ia boleh mengusap sebaliknya tanpa adanya perbedaan pendapat. Dan yang ketiga, apakah mengusap khuf bisa menghilangkan hadas kaki? Dalam hal ini ada dua pendapat. Kedua pendapat tersebut bisa berikan dari perkataan Asy-Syafi'i. Keberadaan dua pendapat ini dikuatkan asas masalah melepas khuf yang mereka kemukakan, karena wudhu dimulai dari awal, atau cukupkah hanya membasuh kedua kaki dengan asumsi apakah mengusap khuf menghilangkan hadas atau tidak. Apabila keduanya bukan dua pendapat tertentu, tidak sah berdasarkan ini, sebab bagaimana dua pendapat didasarkan pada dua sisi. Yang keempat, apabila seseorang mengenakan khuf dalam kondisi menahan hadas, maka hukumnya tidak makruh. Pernyataan Al-Ghazali dibantah dengan pernyataan mengusap khuf membolehkan sholat hingga salah satu dari kedua batas berikut berlalunya waktu sehari semalam bagi yang bermukim dan 3 hari bagi yang berpergian. Sementara itu Al-Ghazali tidak menyebut dua batas lain, yaitu apabila orang wajib mandi janabah dan haid atau semacamnya, atau kakinya berdarah namun tidak bisa dibasuh di dalam khuf. Maka masalah ini sudah dijelaskan sebelumnya. Pernyataan tersebut membantah pernyataan Al-Ghazali dan Al-Muzani dalam beberapa hal yang telah disebutkan secara terpisah di tempat dalam bab ini. Wallahu a'lam. Jadi cukup sekian presentasi saya. Ya pasti banyak kurangnya, jadi saya bisa mohon kepada teman-teman untuk kritik dan sarannya. Dan demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua apabila dalam penyampaian saya tadi ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan saya. Dan saya meminta maaf apabila ada perkataan saya yang menyinggung teman-teman semua. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.